Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Pagi ini kultum kita tentang kita harus punya sikap tega untuk sebuah kebaikan. Untuk pendidikan, untuk penegakan hukum harus tega. Kadang-kadang orang bilang, ya Allah, antum tega banget anak antum nggak dikasih jajan gitu. Karin, kalau dia jajan mulu ntar dia boros gitu kan. Tega banget anaknya sekolahin jauh gitu kan. Tega banget ngelepas anak gitu ya. Ada orang ngomong begitu ya. Pak, tega banget Pak. Yang lain pada makan dia nggak dikasih makan, biarin gitu. Nah, jadi ada bab yang namanya untuk kebaikan dia harus tega. Di ayat ini nih, surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman tentang hukuman orang yang berzina tapi dia belum menikah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina kalau belum nikah nih, menurut Al-Quran hukumannya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukumannya masing-masing dicambuk sebanyak 100 kali. Mungkin kita ketika mendengar, serem banget ya nggak tuh? Ini yang belum nikah, yang udah nikah hukumannya dirajam sampai mati. Mungkin kita, serem banget ya, tega banget ya. Maka langsung Allah mengatakan, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah gara-gara kamu kesian sama dia membuat kamu tidak menegakkan hukum atas dia. Jadi langsung tuh, kan Allah bilang yang berzina kalau belum nikah dicambuk 100 kali. Kan kita dengar, subhanallah, masya Allah, keras banget ya. Langsung Allah mengatakan, janganlah belas kasihanmu membuat kamu tidak menegakkan hukum Allah. Jadi kadang-kadang tuh yang membuat kita tidak tegas, kadang kasihan. Anak kita nih, pokoknya kalau keluar nggak boleh pulang malam. Paling malam pulang jam 10. Kalau kamu keluar lagi, bapak nggak boleh ngizinin kamu keluar. Atau nggak dikasih jajan. Gitu kan. Anak kita pulang jam 12. Ya, kan dia salah tuh. Berarti diapain hukumannya? Nggak jajan kamu seminggu. Ya kan? Orang dibilangin pulang jam 10, jam 12 baru pulang. Ya kan? Kata istri kita, tega banget bang. Biarin yang temennya pada jajan yang lain, biarin orang dia dibilangin kagak ngerti sih. Cuman kan kadang-kadang istri kita juga tega. Diam dong nih, lu jangan bilang bapak lu ya nih buat jajan lu gitu. Ya kan? Ya kan? Akhirnya anak kita, nanya paling kalau bokap gue marah nyokap gue belain gitu tuh. Ya kan? Akhirnya kagak kapok gitu. Karena tadi itu di negara ini karena hukuman tegas kan, yang parkir sembarangan kena hukumannya. Ya kan? Mahal banget, tega banget ya enggak? Atau mungkin kalau di Jakarta tuh yang parkir sembarangan dikempesin banget. Ya, tega banget ya. Cuma gara-gara begitu orang nggak parkir ini yang sembarangan. Karena di Suhub tuh kadang-kadang lebih kejam dibandingkan ibu tiri gitu. Kalau di Jakarta ya. Dia kalau parkir sembarangan kempesin aja udah. Kita kadang kesian ya Allah ngeliat orang dorong-dorong motor kempesin gitu. Biarin. Tapi gara-gara begitu orang jadi kapok. Jadi yang namanya hukuman harus tegaskan. KJRI, KBRI katakanlah bilang ke warga masyarakat, tolong yang paspornya ini jangan terlambat ngurusnya. Kan kadang santai aja ntar juga, walaupun dia terlambat sih, ya, tenang aja ya nggak tuh. Ada BRI kayak gitu, ya kan ada Pak Tanto ya kan? Paling dia nggak tegaannya orangnya gitu. Cuman akhirnya nggak, sekarang pokoknya udah nggak bisa gitu. Pak tega banget Pak, dia harus dipulangin ke Indonesia, biarin, ini pelajaran buat yang lain, ya nggak tuh. Orang udah dibilang kalau overstay tak bermasalah gitu ya kan. Ya kan. Cuma ketika kita nggak tega dah, kesian dah orang udah di sini juga. Akhirnya karena nggak tega,
akhirnya dia jalan terus, jalan salah. Nah, itulah jadi untuk penegakan hukum harus tegak. Contohnya nih, nyapih anak kalau 2 tahun kan masih sapi, dia bayi nyusu mamanya nih, udah 2 tahun kata Imam dalam dalam qasidah Burdah tuh, yang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah, ada qasidah wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftamhu yanfatin wal kata beliau tuh wan nafsu katifli, nafsu tuh kayak anak kecil yang netek sama mamanya. Anak kecil netek sama ibunya, udah 2 tahun harus disapi. Kalau nggak disapi, netek tuh gede dia. Gitu ya. Kan kadang-kadang anak kita 2 tahun nih. Kan sama bini kita kan stop, jangan netek lagi ya. Ini kan udah 2 tahun, udah gede gitu. Cuma kan tuh anak begitu berhenti nyusu, pasti uring-uringan, ya nggak tuh? Kan istri kita juga demam, orang dia ASI, produksi terus, ya nggak tuh? Anak kita juga uring-uringan, guling-guling sama jalan raya tuh, ya nggak tuh? Ya, gitu, ke boulevard gitu, guling-guling gitu. Kata bapaknya, udah lu mulu gantian gitu. Gitu. Maksudnya udah gitu. Cuma kadang-kadang ngelihat anak uring-uringan, kita bilang bini, udah tetan aja deh, kasihan tuh anak begitu. Enggak bang, dia kalau enggak ada kasihan aja. Karena kita nggak tega, akhir tuh anak nyusul lagi gitu. Sampai gede. Maka orang bilang mendingan punya anak perempuan. Hari nyusul 2 tahun, anak laki sampai gede masih nete aja itu dia kadang-kadang. Amin ya. Gitu kadang-kadang tuh. Jadi harus tega gak nih? Tega. Hawa nafsu tuh kayak anak kecil. Kita kalau nggak tega sama diri kita nih, gua nih mabok terakhir nih, besok gua agak lagi dah. Udah nggak berhenti. Begitu lagi. Jadi harus tega emang gitu. Dulu saya pesantren. Sekarang udah tega banget dulu nyokap gua masukin gua anak gua ke pesantren ya. Tapi sekarang alhamdulillah gitu. Kalau orang tua kita gak tega, kita nggak gitu, nggak sampai ke Mesir, ya nggak sampai ke Amerika nih. Ini nggak. Jadi kadang-kadang ngelepas anak sekolah, kita kadang kan kalau tinggal enakan di rumah, ada bini kita yang masakin, ya nggak. Kalau dia tinggal sendirian di asrama, ya nggak tega bang, dia makannya cuma sama ayam sama ceker doang gitu. Mendingan di rumah bang sama pala gitu kan. Gitu. Sama juga ya nggak. Nggak tega bang, ntar di sana dia gimana tidurnya ya, merem deh, emang gimana tidurnya ya nggak. Ya kan kita kadang kagak tega ya. Contohnya kalau tanah air ngelepas anak pesantren, kan kita kadang kagak tega kalau tinggal enaknya di rumah, ya kan. Di pesantren kagak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak. Cuman buat apa nih? Ilmu, ya kan? Harus tega kita. Ya kan? Bersyukurlah kita sama orang tua. Yang dulu tega banget kita dibuang. Begitu nyunatin anak, ya nggak. Kadang-kadang ada nggak anak mau disunatin takut? Ayah, aku takut. Harus tega, ya nggak. Ya. Kan apa namanya, kalau kagak tega tuh anak nggak sunat sampai gede gitu, kan nggak berani ya, udah janganlah kesini belum. Emang harus tega tuh untuk kebaikan, nyapi anak, ngelepas anak sekolah. Kadang problem guru-guru TK tuh, itu guru-guru playgroup, itu orang tua nggak tega ngelepas anaknya gitu. Kata guru, udah bu tinggal aja ke rumah, ntar anak ibu di sekolah kita yang ngurusin. Emaknya nungguin di pintu ada nggak tuh, ya kan, ngelongokin masih disuapin tuh anak. Murid-murid lain udah mulai mandiri tuh, karena orang tuanya ya udah gitu. Cuman yang kebangetan dimanja ada nggak tuh? Anaknya dilongok ditungguin depan pintu. Akhirnya anaknya on, ya nggak tuh? Ya kan? Iya, tau nggak bloon? Bloon tuh minum es ditiup. Bang, dingin itu ya. On ya. Jadi kenapa? Karena orang tuanya nggak tega gitu. Jadi kadang-kadang untuk sebuah kebaikan harus tega, penegakan hukum. Kita kadang nggak tega gitu. Karena nggak tega, orang akhirnya ngelanggar lagi. Di Singapura hukuman keras, di Amerika juga keras, melanggar udah. Nah kita kadang mencela ya begitu, ya nggak. Agak tegaan gue orangnya, teman gue kok teman lu, iya gue nggak tega dah. Kan udah kita udah bilang, pokoknya kalau dia salah lagi udah gue nggak kasih ampun. Lu kasih ampun, nggak tega gue, teman gue sendiri. Gitu kadang-kadang. Akhirnya teman kita, kalian juga si Roni juga orangnya nggak tega ngeliat gue gini. Gitu. Maka kadang-kadang tadi itu kata Quran, kembali ke ayatnya, ketika orang berzina dicambuk 100 kali, kata Quran, wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah. Jangan gara-gara kamu kesian sama dia, kamu tidak menegakkan hukum. Maka di ujung ayat bahkan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun.
pelaksanaan hukuman yang berzina itu dicampur sekali di ruang tertutup, kagak ditonton sama orang banyak. Mungkin ya Allah ditonton, biarin biar kapok gitu. Yang namanya hukuman harus ada faktor jerak. Kadang di Indonesia orang korupsi, orang ini paling di penjara setahun 2 tahun, korupsi miliaran, keluar masih kaya. Orang hitung, gua kalau kerja 2 tahun paling segini, nah gue nyolong. Gue nyolong, ntar gue masih banyak duit gue. Nah, di penjara berbuat baik, sangat jadi ahlaknya baik, dikurangin potongan. Ya tuh. Sipir kasih duit, barang dikitnya nggak tuh, masih ada keuntungan. Gua kerja 2 tahun kagak dapat segini, gitu kadang-kadang. Maka dalam Islam yang mencuri potong tangannya. Mungkin kita dengar, keras banget ya, gitu kan. Ini sebagai literasi, sebagai apa namanya, bahan pikir bahwa yang namanya penegakan hukum harus tegas. Narkoba di Indonesia hukuman mati tuh. Cuma kadang-kadang kan kasihan gitu kan. Akhirnya udah narkoba lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang buat anak kita, buat kita juga nih, harus tega emang. Dan kalau kagak tega, ya udah. Kita udah nggak boleh makan daging nih pokoknya. Ada nggak orang udah nggak boleh makan daging? Ada, dia nggak punya duit ya nggak? Dia mau jajan gitu ya. Kasihan dah gitu kan. Akhirnya udah sakit segala macam. Jadi kadang-kadang sebagai kesimpulan kita harus punya sikap tega untuk sebuah kebaikan. Walaupun dia teman kita, kalau salah sorry bro, gue bukan gak sayang sama lu bro, lu dibilangin salah sih ya nggak, bang tolongin bang, ngomongin bang sama Farhat nggak bisa, kalau gue gitu ya nggak, bilangin sama bang Oji kalau saya jangan diberi dah ya nggak, saya nggak sengaja kemarin gitu, nggak bisa. Itu udah ngadar bang Oji ngomong kalau ini diberi ya nggak tuh, gue lepas tangan dah melu ya nggak. Kalau kita nggak tega ya udah. Jadi untuk 2 hal, untuk penegakan hukum dan pendidikan harus tega gitu. Kata Quran, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan gara-gara kamu kesian sama dia, kamu tidak tegakkan hukum. Masuk anak kita sendiri. Ya enggak? Di Quran tuh walaupun yang salah wa in kana aba'ukum, yang salah ayah kamu sendiri. Kalau dia salah. Nah, bapak maaf pak, di sini kalau jam 4 lewat nggak boleh masuk. Ya tapi kan ayah kamu. Ya, sorry ya. Ya di sini nggak pakai ayah-ayahan ya kan, nggak bisa gitu. Kadang harus begitu emang. Walaupun bapaknya sendiri, walaupun saudaranya sendiri, kalau salah gitu. Yang jadi masalah kan kita, kalau yang salah orang salah, kalau salah keluarga, nah gitu. Ya. Gue tenang aja yang jaga gerbang encing gue ini, ya enggak, yang jaga gerbang om gue ya enggak, ya, gue kasih kedip aja dan, ya ntar boleh gitu. Gitu kadang-kadang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Surat An-Nur ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad tega ya. Ini raja tega. Waduh sah. Ini belum dicoba nih kok. Bukur. Tenang ada dia ini. Jadi kita bagi ilmu tuh dari Ustaz. Oke, selamat Idul Adha. Ketemu lagi. Jazakumullah khairan dari Los Angeles, California.